Hai guys, ketemu lagi di Coffee and Bible Devotion. Jadi orang yang berpengetahuan tapi tidak berkenan, atau menjadi orang yang tidak banyak pengetahuan tapi berkenan. Pilih yang mana ya? Kalau kamu pilih yang mana guys? Ya saya pribadi saya pasti akan memilih yang kedua. Jadi orang yang pengetahuannya mungkin tidak banyak tapi berkenan sama Tuhan. Kalau hanya berpengetahuan saja tapi tidak berkenan, itu seperti orang yang pintar, orang yang IQ-nya tinggi, orang hebat lah, pengetahuannya banyak, tapi ketika bergaul tidak menyenangkan. Ketika bergaul tidak tahu bagaimana membawa diri, tidak tahu bagaimana berteman dengan baik, tidak mengerti perasaan orang lain, tidak paham bagaimana harus membawa diri. Nah sebaliknya, kalau misalnya menjadi orang yang mungkin pengetahuannya nggak banyak tapi dia berkenan, itu seperti orang yang mungkin pengetahuan atau IQ-nya rata-rata lah, biasa-biasa saja, tapi pintar membawa diri di dalam pergaulan itu, menyenangkan banyak orang, menyenangkan teman-teman, banyak orang suka, mempunyai empati terhadap orang lain, simpati, empati terhadap orang lain, peduli, tahu cara bawa diri, tahu hal-hal yang bisa menyenangkan orang lain itu bagaimana, ya pintar-pintar membawa diri. Saya rasa itu lebih baik. Sama seperti juga ya dalam kehidupan rohani kita juga sama. Kalau kita hanya hebat di dalam firman Tuhan, kita punya banyak knowledge, kita katakanlah oke lah, kita belajar Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu sudah berulang-ulang ratusan kali, dan belajar Alkitab dengan berbagai terjemahan, bahkan mungkin belajar Alkitab dari versi bahasa aslinya dan sebagainya deh. Tapi kalau hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, I think it's nothing. Itu zero. Karena di dalam rumus matematika tidak peduli angka di depan itu seberapa besar, mau 1, mau 10, mau 365, mau 1.000.000, tapi perkalian selanjutnya dikalikan selanjutnya adalah 0, maka hasilnya adalah 0. So it doesn't matter. Tidak peduli seberapa hebat kita tahu tentang firman, tapi kalau dikali dengan hati atau hidup kita yang tidak berkenan sama Tuhan, dan itu di mata Tuhan mungkin zero, so it means nothing. Itu menjadi sia-sia. Sama halnya dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tuhan Yesus sendiri juga banyak sekali mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang pengetahuan firman-nya mereka orang-orang yang terpelajar, mereka orang-orang yang tahu firman, tahu Taurat. Tapi kenapa Tuhan Yesus mengecam mereka ya? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang yang kalau kita baca di kitab-kitab Injil ya, itu bahkan banyak sekali perkataan Tuhan yang mengecam, mencela mereka. Kenapa? Karena hidup mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita lihat kehidupan murid-murid ya, murid-murid itu biasa banget ya. Ada yang sebagai nelayan, latar belakangnya beda-beda ya, pemungut cukai. Tapi mereka setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan bersama dengan mereka menjadi orang-orang yang berkenan sama Tuhan. Sekalipun mereka mungkin bukan orang-orang terpelajar, IQ mereka tidak tinggi, tapi mereka menjadi orang-orang yang mau diajar, menjadi orang yang mau belajar, mau menjadi simpelnya dan mau menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus berarti mau dibentuk oleh Tuhan. Jadi ya bagi saya pribadi, berkenan itu lebih penting. Tuhan juga mengatakan kepada bangsa Israel pada satu momen, pada satu masa, bahwa Tuhan mengatakan begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Bibirnya memuliakan Tuhan, bicara tentang Tuhan, bicara tentang firman, mungkin bicara tentang Taurat dan sebagainya. Tapi firman Tuhan selanjutnya dikatakan demikian, tetapi hatinya menjauh daripadaku.
dan ternyata Tuhan tidak berkenan. Orang yang mungkin hanya banyak orang mungkin ya membicarakan firman Tuhan itu baik dong, tidak ada salahnya. Tapi yang menjadi problem adalah ketika orang banyak bercerita tentang firman, orang banyak mengatakan tentang firman, tapi kalau hatinya menjauh dari Tuhan, it means nothing. Dan Tuhan tidak berkenan. Lebih baik seperti Tuhan mengatakan kepada Daud, aku telah mendapatkan hambaku Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Kalau Tuhan mengatakan berkenan di hatiku, berkenan padaku, it means everything, man. It means wow. Itulah yang what I want, what I pursue, what I search, what I want in this life, what I hope, apa yang saya inginkan, apa yang saya rindukan, yaitu kalau Tuhan berkata, aku telah menemukan hambaku, anakku, Ferry, yang berkenan di hatiku. Oh man, itu baru it means everything to me. Jadi kalau menurut saya akan memilih pengetahuan biasa saja, tapi hatinya luar biasa. Kabar baiknya adalah you don't have to choose one of them. Kita bisa mendapatkan dua-duanya. Kita bisa menjadi orang yang berkenan sama Tuhan, tapi kita juga bisa menjadi orang berhikmat, orang yang berpengetahuan. Karena firman Tuhan kalau kita baca di kitab Amsal, itu juga kitab Amsal bagi saya adalah kitab yang membicarakan banyak hikmat, kitab yang membicarakan banyak tentang knowledge, pengetahuan, hikmat yang harus dikejar. Makanya di dalam kita baca kitab Amsal itu banyak kan disebutkan, hai anakku, dengarkanlah aku bicara tentang hikmat, carilah hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, knowledge, itu juga penting. Kalau tidak, ya tidak ada kitab Amsal dong. Bahkan di firman Tuhan yang lain, di dalam kitab lain, di dalam satu ayat dikatakan, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Kita bisa mendapatkan dua-duanya, tapi pertama-tama pilihlah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Lalu selanjutnya jadilah orang yang juga mempunyai hikmat, jadilah orang yang juga mempunyai pengetahuan. So that's why penting sekali untuk pertama-tama yang harus kita lakukan, yang penting sekali untuk mendapatkan hikmat adalah seperti dikatakan di Amsal 1 pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang berkenan pada Tuhan, maka hal selanjutnya akan mengikuti juga adalah permulaan pengetahuan. Kalau benar-benar mau mengejar hikmat ya, bagi saya pribadi pertama-tama yang paling simpel adalah bacalah firman Tuhan. Read the Bible. Sumber hikmat ada di sini. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber hikmat. Dengan kita tahu firman Tuhan, kita tahu apa yang ada di hati Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan nggak mau? Apa sih yang Tuhan suka? Apa sih yang Tuhan tidak suka? Dan Tuhan bicara banyak hal di dalam firman Tuhan. Dan dengan tuntunan Roh Kudus akan menuntun kita di dalam kita mempelajari firman, kita baca firman, kita bersekutu dengan Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Disitulah Roh Kudus akan mengajarkan, memberikan kita hikmat. Wah, hujan. Ya, tapi saya senang hujan sih. Sorry ya guys, ini hujan deras. It's okay anyway. Kalau ya mudah-mudahan tidak ribut ya. Kalau hujan ini cocok nih buat ngopi nih sambil ngobrol. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman-Nya, maka kita akan menjadi orang yang mengerti. We will know that, kita akan tahu secara jelas. Ketika kita baca firman, kita tahu. So, if I have to choose, saya akan memilih menjadi orang yang ya mungkin pengetahuannya biasa saja, just ordinary people, tapi dengan hati yang luar biasa, dengan hati yang berkenan kepada Tuhan, daripada menjadi orang yang hebat, IQ-nya tinggi, menjadi orang banyak pengetahuan tapi hidupnya tidak berkenan. It means nothing. Dan ingat, pertama-tama kalau kita mau mengenal Tuhan, menjadi orang berkenan, kita harus tahu firman Tuhan. And then kita juga harus terus menjadi orang yang terus belajar, karena belajar itu tidak pernah selesai. Berkenan pada Tuhan and keep learning, dan terus belajar menjadi orang yang berhikmat dan berpengetahuan. That's it for today.